Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam masih di bab kelima, mengenai sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan juga pertumbuhan manusia. Namun kita memasuki pada bagian yang terakhir ini ya, pertumbuhan manusia. Nah, Pak Jul tidak panjang lebar. Untuk mengenai teorinya silahkan kalian simak sendiri, baca sendiri ya. Kita akan mempelajari mengenai latihan kegiatan terbimbing 3 pada halaman 108. Di situ yang pertama, pertanyaan pertama, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Nah, faktor yang mempengaruhi apa saja? Pertama, genetik. 2, gizi atau nutrisi boleh. Kemudian aktivitas fisik. Kemudian selain aktivitas fisik itu juga istirahat dan lingkungan. Istirahat dan lingkungan. Lingkungan itu maksudnya kebiasaan ya nanti. Arahannya ke kebiasaan. Seperti itu. Lanjut, tulislah nama tahapan pertumbuhan pada tahap ABC. ABC, A ini jelas balita. Ini A itu bayi ya. A itu bayi. B itu balita. C itu anak-anak. Ya. Yang pertama bayi. Nah, bayi. Kemudian di sini kita diminta untuk jelaskan perbedaan antara tahapan tersebut ya. Kalau diminta untuk membedakan antara masing-masing tahapannya adalah kalau yang bayi itu sedang belajar beradaptasi. Kok bisa Pak baru belajar beradaptasi? Lah kan bayi sebelumnya berada di dalam rahim ibunya. Ya kan? Ruangannya gelap gulita, kemudian tiba-tiba dia dilahirkan ke dunia, lahir di dunia. Nah, itu kan semua merupakan dunia baru bagi si bayi itu. Gitu loh. Jadi makanya dia harus belajar beradaptasi. Yang pertama, kemudian yang kedua, dia hidupnya bergantung dengan orang tuanya. Hidup bergantung dengan orang tua. Dalam artian segala sesuatunya itu disediakan atau dilakukan oleh orang lain. Jadi mulai dimandikan, dikasih minum, disusui sama ibunya, kemudian dikasih makan, itu semuanya oleh orang lain. Nah, itu ciri-ciri bayi. Kemudian pada saat balita, ciri-cirinya adalah mulai terdapat pertumbuhan ya. Terdapat pertumbuhan. Cirinya apa? Tambah berat badan. Ini yang fisik ya, badan tambah tinggi. Bisa berjalan. Bisa berbicara. Nah, ini adalah salah satu ciri-cirinya. Kemudian kalau pada saat tahapan anak-anak ya, itu ciri-cirinya adalah mulai berkembang kemampuannya. Berkembang kemampuannya dan pemikiran. Contohnya apa? Bisa membaca, bisa menulis. Nah, ini salah satu perbedaan yang membedakan antara masing-masing tahapan bayi, balita, dan anak-anak. Oke, lanjut untuk yang nomor ketiga. Di sini ini ada nenek-nenek ya. Tuliskan ciri-ciri orang yang sedang berada di tahapan tersebut. Nah, ini adalah seorang yang lansia ya. Jadi
seorang lansia memiliki ciri-ciri yaitu terjadi proses penuaan. Tulang-tulangnya sudah terjadi pengeroposan. Jadi kalau yang A ciri-cirinya ya, ciri lansia apa tadi? Terjadi proses penuaan. Yang pertama, kemudian aktivitas turun, kecepatan aktivitas turun. Daya ingat juga turun. Tapi tidak semua ya, daya ingat turun. Kemudian kalau tadi terjadi proses penuaan itu contohnya ya. Contohnya adalah misalkan kulitnya sudah mulai mengkerut. Kemudian giginya tanggal. Giginya tanggal itu maksudnya copot ya. Giginya tanggal atau copot. Terus rambutnya beruban. Itu juga bisa beruban seperti itu. Apakah seseorang pada tahapan tersebut biasanya mengalami penurunan aktivitas sehari-hari? Yes, ya. Itu sudah pasti ya, kalau orang-orang yang sudah sepuh atau udah lansia, itu biasanya kecepatannya tuh sudah tidak sama seperti halnya layaknya orang dewasa atau usia-usia produktif. Jadi berjalannya sudah mulai lambat, bahkan bernapas pun tidak sekuat atau secepat pada saat dia masih muda dulu. Seperti itu. Yang keempat, 2 orang lansia memiliki kebiasaan yang berbeda sejak muda. Lansia A aktif berolahraga. Nah, ini A, aktif olahraga ya. Aktif olahraga, mengurangi lemak. Nah, sementara itu lansia B kurang aktif berolahraga. Lansia B tidak berolahraga atau kurang aktif ya ini. Mengkonsumsi makanan manis. Mengkonsumsi makanan manis ya. Nah, bagaimana nanti pada saat tuanya? Nah, kita diminta untuk memprediksi nih. Lansia A tetap menikmati kesehatan yang baik dan tetap bugar di usia lanjutnya. Sementara lansia B kesehatannya mulai menurun. Apakah ada kaitan? Ya jelas ada kaitannya. Ya, kalau A itu tetap bugar itu karena apa? Karena otot-ototnya pada saat muda itu sudah terlatih. Terlatih apa? Terlatih untuk olahraga. Seperti itu. Makanya dia tetap bugar. Dan juga karena dia tidak mengkonsumsi lemak, otomatis di dalam sistem peredaran darahnya kan tidak terkontaminasi lemak. Karena pada dasarnya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi lemak, itu biasanya nanti lemak menumpuk di dalam sel darah, pembuluh darah maksud, bukan sel darah ya, dalam pembuluh darah. Nah, bisa-bisa nanti akan menyumbat. Seperti halnya jantung koroner itu ya. Jantung koroner itu lapisan lemaknya itu menyumbat lapisan pembuluh darah, sehingga aliran peredaran darahnya tidak lancar. Nah, itu berbeda pada lansia B, sudah tidak berolahraga. Kalau udah tidak pernah berolahraga, otomatis kan otot-ototnya kendor, ya, tidak sekuat orang yang olahraga. Makanya dia akan mudah mengalami sakit. Terlebih lagi, ditambah lagi, lansia B itu suka sekali mengkonsumsi makanan manis. Jadi makanan manis itu sebenarnya berbahaya ya. Karena apa nanti? Biasanya ya, umumnya konsekuensinya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis, itu nanti gulanya akan ditumpuk ya di dalam tubuh, yang biasanya nanti akan konsekuensinya akan mengakibatkan penyakit DM, diabetes mellitus. Seperti itu. Lanjut nomor 5, perhatikan gambar di samping. Apa yang terjadi dengan wajah orang pada gambar tersebut? Nah, itu kelihatan ya, dia jerawatan ya, munculnya jerawat pada kulit. Nah,
Apakah ada keterkaitan antara fase perkembangan dan kondisi kulit wajah? Ya tentu. Biasanya ini pada saat jerawat itu menunjukkan fase pubertas, ya. Jerawat itu biasanya menunjukkan fase pubertas. Jadi fase perubahan dari fase anak-anak atau remaja menjadi dewasa. Ya, itu adalah fase pubertas. Nah, ini biasanya dipicu oleh apa? Dipicu oleh yang namanya peningkatan hormon. Jadi hormon seks sekundernya itu sudah mulai aktif bekerja. Nah, nanti diikuti dengan peningkatan ciri-ciri pubertas kita. Jadi antara anak laki-laki dengan anak perempuan, ciri-ciri pubertasnya itu nanti berbeda-beda. Begitu. Lanjut nomor 6. Seorang remaja berusia 14 tahun memiliki tinggi badan yang jauh di bawah rata-rata untuk remaja seusianya. Ia sering merasa tidak percaya diri saat berinteraksi dengan teman-temannya yang lebih tinggi. Meskipun ia sudah dalam masa remaja, tinggi badannya tidak mengalami peningkatan yang cukup banyak sejak masa kanak-kanak. Apa yang mungkin jadi penyebab remaja tersebut memiliki tinggi di bawah rata-rata? Nah, ini penyebabnya bisa macam-macam ya. Mungkin bisa juga diakibatkan oleh genetik, ya. Itu kalau memang orang tuanya benar-benar pendek. Yang kedua, seperti yang sebelumnya Pak Jul katakan, mungkin diakibatkan karena stunting saat anak-anak. Stunting saat balita atau saat anak-anak. Nah, ini keduanya itu kan fase balita maupun anak-anak itu kan semuanya merupakan fase pertumbuhan. Jadi kalau pada saat fase pertumbuhannya dia tidak normal atau stunting, ya sudah konsekuensinya pada saat dia mulai dewasa agak besar, ya besarnya segitu-segitu saja. Karena apa? Karena pada saat pertumbuhan balita dan anak dia tidak mengalami pertumbuhan maksimal. Jadi pentok sampai segitu pertumbuhannya. Makanya tinggi badannya jadi kecil-kecil. Nah, kemudian apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tinggi badan remaja tersebut? Nah, tentunya adalah meningkatkan gizi, ya. Meningkatkan konsumsi makanan bergizi. Ya. Atau bisa juga kita pakai menggunakan stimulasi, bisa pakai susu penambah tinggi badan, susu penambah berat badan, itu juga bisa. Itu salah satu contohnya. Kemudian setelah membaca majalah remaja tersebut, apa saran yang dapat kamu berikan untuk teman-teman sebayamu sebelum memasuki masa remaja? Nah, sebelum memasuki masa remaja, sebaiknya kita mengkonsumsi banyak makanan bergizi. Agar apa? Agar pertumbuhan kita maksimal. Jadi agar pertumbuhan balita maupun saat anak-anak itu mengalami pertumbuhan yang maksimal. Kemudian yang C. Yang C udah ya. Kemudian selama masa pubertas, produksi keringat dalam tubuh akan meningkat. Bagaimana cara merawat kesehatan tubuh saat banyak berkeringat? Nah, tentunya cara merawat tubuh saat berkeringat adalah setidaknya kita bisa memakai deodoran. Deodoran itu bukan agar kita tidak berkeringat, tapi mengatur jumlah keringatnya. Nah, selain dengan memakai deodoran, kita juga bisa menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Nah, sekiranya sudah bau, lecek, atau udah basah kena keringat, nah semestinya kita ganti. Karena apa? Karena keringat itu sebenarnya tidak beracun, tidak mengandung penyakit ya, tidak berbau. Keringat itu sebenarnya tidak berbau. Namun keringat itu bisa menjadi berbau manakala ada bakteri. Ya, jadi kalau ada seseorang atau kalian sendiri itu keringatnya berbau, berarti ketek kalian ya itu ada bakterinya atau mikroorganismenya, itu yang menyebabkan keringat kita menjadi berbau. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.